Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Burhanuddin, Ainun Syaifullah, dan saya Liza Diana Manzil akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan peserta didik usia SMP, perkembangan kognitif, bahasa, dan moral. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan peserta didik usia remaja. Dalam tahap perkembangannya, peserta didik SMP berada pada tahap periode perkembangan operasional formal, umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Dilihat dari tahap perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli, anak usia sekolah menengah berada pada tahap perkembangan pubertas, yaitu umur 10 sampai 14 tahun. Terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada anak usia SMP, yaitu yang pertama, terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder, reaksi dan ekspresi emosi masih labil, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial, dan kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Adanya karakteristik anak usia sekolah menengah yang demikian, maka guru diharapkan untuk yang pertama, pembelajaran yang memisahkan siswa pria ketika membahas topik-topik yang berkenan dengan anatomi dan fisiologi. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk menyalurkan hobi dan minat melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan individual atau kelompok kecil. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa. Kelima, tampil menjadi teladan yang baik bagi siswa. Keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab. Untuk selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Kognitif sendiri berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan kata dengan knowing atau mengetahui. Berdasarkan dasar teori yang dibangun oleh Piaget, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Kognisi merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan dan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses penerimaan, pemrosesan, dan penggunaan informasi dalam bentuk berpikir, pemecahan masalah, dan adaptasi. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Bahasa sendiri merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang, yang ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ada umur anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik. Untuk yang pertama, tentang umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatnya kebutuhan. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil cukup besar dalam berbahasa. Pada dasarnya, bahasa dipelajari dari lingkungan.
Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan pergaulan dalam kelompok, seperti kelompok bermain, kelompok kerja, dan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga, kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. Yang keempat adalah status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi yang baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Dan yang terakhir adalah kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara yang tidak sempurna akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Untuk yang selanjutnya dari perkembangan bahasa adalah pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya. Kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Untuk yang pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-muridnya sendiri. Dengan cara ini, senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa dan murid-muridnya. Untuk yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Misalnya, cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Untuk selanjutnya, perkembangan moral akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, baik itu dengan orang tua, saudara, teman, sebaya, ataupun guru, anak dapat belajar dan memahami tentang perilaku mana yang baik dan mana yang buruk yang boleh dikerjakan dan tingkah laku mana yang tidak boleh dikerjakan. Setelah itu ada beberapa teori mengenai perkembangan moral. Yang pertama adalah teori psikoanalisa tentang perkembangan moral. Teori psikoanalisa dengan pembagian struktur kepribadian manusia dibagi atas 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. Kemudian ada juga teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Teori belajar sosial melihat tingkah laku moral sebagai respons atas stimulus. Dalam hal ini, proses-proses pengetahuan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak.
Kemudian ada teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Teori kognitif Piaget mengenai pengembangan moral melibatkan prinsip-prinsip dan proses-proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam teorinya tentang perkembangan intelektual. Bagi Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan. Karena itu, hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Kemudian yang terakhir ada teori Holberg tentang perkembangan moral. Teori Holberg tentang perkembangan moral merupakan perluas, modifikasi, dan redefini atas teori Piaget. Holberg mengklasifikasikan perkembangan moral atas 6 tahap, antara lain kepatuhan dan hukuman. Pemahaman anak tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Yang kedua, orientasi hedonistik instrumental. Suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri sendiri. Yang ketiga adalah orientasi anak yang baik. Tindakan berorientasikan pada orang lain. Selanjutnya orientasi keteraturan dan otoritas perilaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban menghormati otoritas dan memelihara ketertiban sosial. Kemudian ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah orientasi kata hari kebenaran yang ditentukan oleh kata hati. Terima kasih. Cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.